kami hormati Pak Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Sekda, Ibu Kapolres bersama jajarannya, Bapak Ibu dari Satuan Polisi Pamung Praja, Ketua Presidium bersama jajarannya, serta seluruh anggota, insan pers, singkatnya semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan membacakan pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kevemenanu Santus Yohanes Don Bosco periode 2024-2025. Pendahuluan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kevemenanu dengan tegas menyatakan keprihatinan yang mendalam atas 3 persoalan yang serius dan mencoreng wajah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertama, rencana peminjaman 120 miliar oleh pemerintah daerah Timor Tengah Utara kepada Bank NTT yang berpotensi menjerat keuangan daerah dalam beban utang yang besar. Kedua, dugaan maladministrasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK yang mencederai prinsip meritokrasi dan keadilan sosial. Ketiga, lambannya penanganan dugaan korupsi dana pemilu 2024 oleh Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara yang hingga hari ini belum menghasilkan kejelasan hukum. Kami menyampaikan pernyataan sikap ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Kevemenanu Santus Yohanes Don Bosco untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, membela kepentingan rakyat kecil, dan memastikan agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Suara kami sebagai mahasiswa yang berjuang membela kebenaran tidak boleh dibungkam ketika keuangan daerah dipertaruhkan, ketika hak-hak peserta seleksi PPK diinjak, dan ketika uang rakyat dalam penyelenggaraan pemilu rawan diselewengkan. Latar belakang masalah. Pertama, rencana pinjaman 120 miliar. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bersama DPRD saat ini sedang membahas rencana pinjaman daerah sebesar 120 miliar kepada Bank NTT dengan tenor 3 tahun dan bunga mencapai 6%. Jika skema ini disetujui, maka Pemkab TTU harus menanggung cicilan tahunan sekitar 46 miliar. Pinjaman ini direncanakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, antara lain pembangunan hotel bintang 4 sebesar 80 miliar, penataan pasar baru 20 miliar, pembangunan rumah singgah di Kupang 10 miliar, serta pembangunan arena road race sebesar 5 miliar. Total anggaran proyek yang telah diumumkan berjumlah 115 miliar, sementara sisanya sekitar 5 miliar dialokasikan untuk biaya pendukung lain yang hingga kini tidak dipublikasikan secara detail. Persoalan mendasar dari rencana pinjaman ini adalah absennya kajian manfaat biaya, cost benefit analysis, yang terbuka bagi publik. Masyarakat tidak pernah diajak untuk mengetahui apakah proyek-proyek tersebut memang benar-benar prioritas daerah, serta apakah mampu memberikan multiplier efek ekonomi yang lebih besar dibandingkan beban utang yang harus ditanggung. Lebih jauh perlu dipertanyakan apakah kapasitas fiskal Kabupaten itu sanggup menanggung cicilan hampir 50 miliar per tahun tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat. Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta infrastruktur dasar pedesaan berisiko terpangkas jika pinjaman ini dilaksanakan tanpa perhitungan yang matang. Dengan kata lain, rencana pinjaman 120 miliar ini bukan sekedar persoalan teknis keuangan daerah, melainkan menyangkut arah pembangunan TTU. Apakah pembangunan diarahkan untuk kebutuhan nyata masyarakat atau sekadar proyek ambisius yang berpotensi menjadi beban keuangan jangka panjang? Dugaan maladministrasi seleksi PPK. Bupati Timor Tengah Utara sendiri telah mengakui adanya dugaan maladministrasi dalam seleksi PPK tahun anggaran 2024-2025. Data awal menunjukkan sekitar 150 orang diduga tidak memenuhi syarat tetapi diluluskan, dan jumlahnya berpotensi membengkak hingga 700 orang. Jika benar, maka praktik ini bukan hanya kesalahan administrasi biasa, melainkan bentuk perampasan hak ratusan warga TTU yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam rekrutmen aparatur negara. Permasalahan ini jelas menghancurkan prinsip equal opportunity
yang menjadi roh reformasi birokrasi, sekaligus membuka ruang bagi permainan kotor jual beli jabatan. Lebih jauh, hal ini dapat menimbulkan kerugian negara karena status hukum pegawai hasil seleksi bermasalah dan dapat digugat di kemudian hari. Apabila benar ada pelamar yang diluluskan tanpa memenuhi syarat, maka perlu dijelaskan syarat mana dan ketentuan peraturan Menteri PAN-RB nomor 347 tahun 2024 yang tidak dipenuhi atau bahkan dilanggar. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, apakah pelamar tersebut bukan tenaga honorer kategori 2? Kedua, apakah pelamar tersebut bukan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah? Diktum pertama huruf B menegaskan hanya tenaga non-ASN yang benar-benar bekerja di instansi pemerintah yang berhak ikut seleksi. Jika tidak aktif bekerja, jelas maladministrasi. Ketiga, apakah pelamar tersebut tidak tercatat dalam pangkalan data atau database BKN? Diktum ketiga mewajibkan seluruh pelamar teregistrasi dalam database BKN, tanpa itu statusnya legal. 4. Apakah pelamar tersebut tidak memiliki SK pengangkatan sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah sebelumnya? Diktum ketiga kembali menekankan bahwa SK adalah dokumen legal utama. Tanpa SK, kelulusan menjadi tidak sah. Apakah pelamar tersebut tidak memiliki SK Bupati tentang pengangkatan mereka sebagai tenaga honorer sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut? Diktum diangkat huruf A dan B menuntut bukti pengabdian nyata minimal 2 tahun. Tanpa ini, otomatis tidak memenuhi syarat. Jika ternyata ada ratusan pelamar yang tidak memenuhi kriteria di atas, tetapi tetap diluluskan, maka yang terjadi bukan sekadar maladministrasi, tetapi justru masuk kategori penyalahgunaan kewenangan dan berimplikasi pidana. Namun di sisi lain, jika semua pelamar tersebut memiliki SK, aktif bekerja selama minimal 2 tahun, terdaftar di database BKN, telah mengikuti seleksi administrasi, kompetensi, manajerial, serta sosial kultural, dan dinyatakan lulus sesuai prosedur, maka pertanyaan besar muncul, atas dasar apa Bupati TTU berani menyebut terjadi maladministrasi? Artinya masalah ini harus dibuka secara terang-terangan. Jika ada pelanggaran syarat, buktikan dengan data. Jika tuduhan maladministrasi hanya menjadi alat untuk menunda pengangkatan PPK atau membuka ruang tawar-menawar jabatan, maka itu adalah kejahatan birokrasi yang lebih besar. Landasan hukum, politik utang dan PP 56 tahun 2018. Pinjaman daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah. Aturan ini menegaskan beberapa prinsip penting. A. Rasio utang daerah tidak boleh melebihi 75% penerimaan umum APBD. B. Belanja wajib dan pelayanan dasar harus diprioritaskan sebelum berhutang. C. Pinjaman harus masuk dalam dokumen APBD dan disetujui DPRD. Harus ada kajian kelayakan atau feasibility study yang transparan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pinjaman 120 miliar berpotensi melanggar aturan dan membahayakan kesehatan fiskal daerah. Masyarakat berhak menolak kebijakan yang berisiko mengorbankan masa depan rakyat TTU. Kedua, PPK dan prinsip meritokrasi. Konstitusi dan Undang-Undang ASN mengamanatkan rekrutmen aparatur harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan keadilan. Maladministrasi seleksi P3K adalah pengkhianatan terhadap amanat tersebut. Ini juga melanggar asas pemerintahan yang bersih, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jika ratusan kelulusan tidak sah dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya peserta, tetapi juga kualitas layanan publik di TTU. Itu tuntutan kami dari PMKRI Kefnano. Berdasarkan hasil kajian di atas, PMKRI cabang Kefnano menyatakan tuntutan resmi sebagai berikut. Pertama, tolak pinjaman 120 miliar yang tidak transparan. Kedua, mendesak Pemkab TTU untuk segera mempublikasikan hasil temuan yang dianggap maladministrasi dalam seleksi PPK tahap 2. Beruntung, kami menegaskan kembali bahwa sebagai organisasi kemahasiswaan tidak akan diam melihat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Rencana pinjaman yang tidak jelas hanya akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Maladministrasi P3K menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap birokrasi. PMKRI cabang Kefnano akan terus mengawal kasus ini melalui aksi massa, advokasi publik, dan jalur hukum bila diperlukan. Kami berdiri bersama rakyat TTU
dan menyerukan perubahan menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan pro rakyat. Teriring salam pro Ecclesia et Patria, menunggal dengan umat, terlibat dengan rakyat. Mengetahui Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKI Cabang Kefemnanu Santos Yohanes Don Bosco periode 2024-2025. Presidium Gerakan Kemasyarakatan Markolindo Balibo. Tertanda Sekretaris Jenderal Gregorius Konani. Tertanda cap. Terima kasih. Oke, sudah? Masih ada lagi? Kalau sudah, biar saya jawab. Ya, kami kembalikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibaca. Baik, terima kasih banyak atas perhatian, atas kepedulian, atas tanggung jawab yang diberikan oleh teman-teman TNI kepada segala kebijakan yang telah diambil maupun akan dieksekusi hari ini, besok, dan seterusnya. Terkait keprihatinan dua permasalahan di atas, saya terima kasih pada kesempatan ini juga. Sekaligus saya menjelaskan kepada teman-teman semua sehingga pemikiran kita itu sama, dan harapan saya teman-teman PMPRI menjadi agen dari perubahan pembangunan di TTU. Jadi bukan satu sektor, tetapi saya harapkan menjadi leading, membantu pemerintah daerah dalam perubahan. Pertama, saya mulai dari P3K. P3K kita rencananya tanggal 4 September ini akan kita umumkan. Kenapa lama? Lama itu karena maladministrasi terlalu banyak. Kenapa kita perlu ketat? Karena keuangan daerah kita tidak mampu untuk membiayai gaji mereka ke depan. Kalau semua kita luluskan tanpa periksa maladministrasi, maka kita beban anggaran kita untuk ASN ini sudah di atas 50% dari APBD. Yang seharusnya 30% dari APBD itu digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga di kepemimpinan saya tidak mau itu terjadi. Maka harus dipangkas, apalagi yang kebetulan P3K ini yang masuk tanpa melalui proses yang benar. Kasihan mereka yang berproses, dan kasihan mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun. Makanya saya suruh periksa ulang P3K tahap 1 dan tahap 2. Periksa ulang semua, yang gagal langsung blokir. Walaupun dia sudah terima pengumuman resmi dari BKN. Kita sekarang per kemarin ini kita lagi ajukan pemblokiran NIP yang sudah terbit, yang sudah diterima melalui saluran email masing-masing, dan itu sudah kita blokir, sehingga dari 1.100 yang mendaftar P3K ini, yang lulus murni ini hanya 245 orang. Sisanya maladministrasi semuanya. Dan itu menguntungkan kita. Dengan kita teliti betul-betul, maka kita menyelamatkan uang daerah. Ini ada beberapa catatan yang kemarin saya periksa setelah semuanya rampung. Yang pertama, terdapat peserta seleksi yang tidak aktif di instansi pemerintah tapi lulus. Ini langsung kita blokir nomornya. Kemudian terdapat peserta seleksi yang tidak pernah bekerja di instansi pemerintah. Itu pun lulus. Yang ketiga, terdapat peserta seleksi yang aktif bekerja di kabupaten lain. Dia sehari-hari di Kabupaten Belu, tetapi masuk bisa lolos tes seleksi P3K. Dan itu sudah kita periksa. Kita tanya, kenapa Pak bisa lulus di sini? Akhirnya kita blokir. Alasan dia mencoba-coba, tapi bukan itu alasannya. Cuma kita tidak mau memperdalam itu urusan dia. Yang jelas, kita saat ini
sudah memeriksa kepala dinas yang terkait memberikan rekomendasi sampai orang bisa masuk. Hari ini sudah lanjut ke kepala dinas BKD yang lama Pak Alex, kemarin sekretarisnya sudah diperiksa. Kemudian akan lanjut hari ini ke pemeriksaan kepala dinas PMD yang memberikan rekomendasi dan kepala dinas pendidikan. Kita periksa semua. Kenapa bisa lolos orang kerja di maladministrasi? Jadi lama ini karena kita periksa satu-satu. Dan yang maladministrasi semuanya kita periksa satu-satu. Sehingga tidak boleh, apa alasan maladministrasi harus ada alasannya. Dan ada bukti pemeriksaan. Dan itu kita lakukan. Yang keempat di sini, terdapat peserta seleksi yang memiliki SK pengangkatan palsu. Bayangkan, SK itu dia tanda tangan sendiri. Dia ke fotokopi, dia tanda tangan, dia upload. Lulus. Ini karena kepedulian kita mau cek maladministrasi, sehingga kita bisa menemukan ini banyak. Jadi dia melakukan SK pengangkatan palsu sebagai tenaga honorer di sekolah. Bayangkan. Dia cetak SK, dia fotokopi ulang, dia tanda tangan, dan kita periksa dan benar dia mengakui. Dia saya tanda tangan. SK palsu. Bagaimana kalau saya kemarin tidak peduli periksa? Lolos semua Pak, beban anggaran ke daerah ini. Mati kita. Kita saat ini sudah 50% APBD kita untuk membiayai belajar pegawai. Ini sudah melebihi. Kabupaten Malaka yang sekarang normal karena dia 30% dari belanja anggaran APBD. Nah, kita kemarin kita press, saya sama Pak Sekda kita press turun supaya turun di bawah 50%. Kita masih belum menemukan. Kita sama dengan provinsi mentok di 45%. Tidak akan bisa. Kalau kita harus mau, setiap pelanggaran langsung berhentikan. Baru bisa kita normal di 40 sampai 35%. Kalau mau normal di 30 kita belum sanggup. Belum menemukan formulanya. Bagaimana memberhentikan atau bagaimana kita bisa turun di 30% belanja pegawai. Kemudian yang kelima, terdapat peserta seleksi tenaga kesehatan tidak memiliki surat tugas dari kepala dinas sebagai tenaga sukarela atau magang di puskesmas. Termasuk kepala dinas kesehatan pun kita periksa. Karena banyak yang masuk tes itu pakai rekomendasi dinas, kepala desa dan kepala sekolah. Semua kita periksa. Maka kenapa lama? Kita tidak mau asal-asal mengumumkan. Apalagi seperti tadi teman-teman bilang, jangan-jangan ada transaksi. Saya setiap apel di sini saya selalu sampaikan. Siapapun untuk jabatan kau ketahuan main uang, saya pecat. Dan kepala BKD udah saya ulang-ulang, saya sampaikan yang lama. Kalau ketahuan ada transaksi politik uang dalam penempatan jabatan maupun pengangkatan pegawai, saya yakinkan saya pecat kamu dan tidak ada tawar-menawar. Di BKD ini banyak sekali kita menemukan. Salah satunya adalah beasiswa. Kita sudah kembalikan keadanya bahwa selama ini beasiswa itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu, tapi ternyata diberikan kepada mereka yang mampu. Bahkan ada anak-anaknya ASN dan anggota DPR. Maka saya suruh coret semua, berhentikan. Kalau kau memang mau pakai beasiswa Pemda, kau harus buat keterangan surat tidak mampu, tujukan ke bupati. Bikin malu saya. Ini yang terjadi selama ini. Makanya ketika kita menerapkan meritokrasi dalam pemerintahan, ini semua orang tidak siap untuk berubah, kaget. Kalau kita mau baik ya harus kita ikuti. Nah sekarang siap tidak mental ASN. Dan saya
meyakinkan bahwa hari ini ASN di Pemda TTU sudah siap mengikuti alur yang kita terapkan dan semua sudah berjalan sesuai rencana. Tidak ada lagi pelayanan di masyarakat sekarang datang seenaknya jam 10, masyarakat sudah jam 7 sudah. Itu kalau terjadi lapor saya, langsung saya ucapkan dia saat itu. Tidak ada cerita. Yang berikut yang jangan, terdapat peserta seleksi dari aparat desa, instansi pusat dan vertikal, pelaksana program yang dibiayai dari program Saritani, UPK, pendamping desa, Nusantara Sehat. Mereka ini sudah ada situ, ikut SP3. Kalau gimana kalau kemarin kita tidak periksa? Lolos semua ini. Makanya kita batalkan. Baru rampung kemarin, tinggal pemeriksaan beberapa kepala dinas untuk kita ambil keterangan. Kalau yang maladministrasi semuanya sudah kita periksa dan sudah selesai. Sehingga kita putuskan bahwa tanggal 4 September kita akan berikan SK sekaligus pengangkatan mereka kita mundurkan. Jadi TMT dia diangkat menjadi ASN P3K dengan perjanjian kontrak itu di bulan Agustus, sehingga dia begitu dilantik diberikan SK di tanggal 4 November dia terima gaji langsung double 2. Kita juga tidak mau hilang haknya dia. Yang ketujuh, terdapat peserta seleksi tenaga pendidik dan kependidikan dari sekolah swasta yang mengikuti seleksi P3K. Ini kenapa terjadi? Karena kepala dinas memberikan rekomendasi, meyakinkan BKD bahwa itu boleh, sehingga akhirnya membludak. Dan apa yang terjadi? Sekarang orang sudah dinyatakan lulus dengan maladministrasi. Kita mau kasihan juga tidak bisa. Kita mau kasihan tetapi kita juga mengorbankan hak orang banyak. Sehingga saya putuskan yang sudah lulus, yang sudah punya NIP, ajukan blokir BKN. Sehingga yang lulus ini benar-benar lulus P3K murni, dan yang tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2, kita angkat mereka dalam bentuk P3K paruh waktu. Bedanya di mana? Kalau P3K penuh itu dia gaji UMR, gaji rata-rata di atas 2,5 juta ya. 2,5 juta. Kalau paruh waktu itu dia gaji harian. Jadi dia kalau 1 bulan itu dia terima 1,5 juta. Nah, yang tidak lulus maladministrasi langsung kita blokir. Kita blok dan tidak bisa. Seperti yang tadi di Kabupaten Belu, tapi lulusnya di PTU, itu langsung kita blokir. Semua administrasi kelulusannya langsung kita batalkan. Sehingga dengan sendirinya kita menyelamatkan anggaran itu kurang lebih 27 miliar. 27 miliar kemarin kita hitung dengan kelulusan yang ada setelah kita maladministrasi ini, kita menghemat anggaran yang harusnya 40 sekian, itu kita menghemat dapat di 17 sampai 27 ya? 17 miliar, bukan 27. Kita menghemat 17 miliar karena kita berhasil menekan yang maladministrasi ini. Nah ini teman-teman sekalian dari Pemkri, kenapa kita lakukan? Kita mau tidak ada yang kehilangan haknya dia ketika yang seharusnya dia lulus. Kita harus punya rasa keprihatinan kepada mereka. Kasihan, ada yang sudah mengabdi puluhan tahun, 20 tahun, 15 tahun, ada 8 tahun, tidak dapat, diputus sepihak. Maka dari keprihatinan itulah mendorong saya untuk mengecek maladministrasi. Dan akhirnya benar kita ketemu semua. Dan hari ini kita sudah putuskan. Sehingga yang lulus benar yang nanti kita berikan SK itu hanya 919 orang. 919 orang. Itu yang lulus.
dengan kategori lulus murni sebagai P3K itu hanya kemarin berapa terakhir? 400 sekian dari tahap 1 tahap 2. Oh bukan, 512 gabungan dari tahap 1 dan tahap 2. Sehingga dengan P3K yang akhirnya yang paruh waktu, yang sudah mengabdi terus tidak lulus, di tahap 1 dan tahap 2 ini kita angkat kembali dalam paruh waktu sehingga totalnya 919 orang yang akan kita lantik. Dan itu sudah mengeliminir semua yang namanya maladministrasi. Dengan sendirinya gugur. Mau yang sudah punya NIP pun akhirnya kita blokir. Kita sudah bersurat per 2 hari lalu ke BKN untuk blokir NIP yang terindikasi maladministrasi, dan kita sertakan juga dengan BAP, berita acara maladministrasi, sehingga kita tidak sepihak menghilangkan nasib orang yang sudah berjuang, tetapi kita mau juga fair bahwa you tidak boleh masuk ASN itu dengan sulap menyulap. Karena kalau sulap menyulap dan tidak kita periksa, maka beban anggaran ini akan besar sekali, teman-teman. Nah, ini yang kita mau tertibkan hari ini, besok, dan seterusnya. Dan saya yakinkan pada teman-teman PMKRI bahwa di kepemimpinan saya ini saya jamin tidak akan ada yang coba-coba main-main dengan mau jabatan terus main uang untuk dapat jabatan dan lain sebagainya. Tidak akan terjadi. Saya konsisten. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya selalu sampaikan di depan apel di teman-teman ASN semuanya. Meritokrasi itu akan menseleksi mereka yang benar-benar punya keahlian. Ibarat kata kita mau taruh sana ya. Ibarat kata kalau kita mau pagar bak lele, pasti kita time hau aleko. Tidak mungkin ombak lele baik hau mak lapu. Di zaman saya hau mak lapu hut air sih, tidak ada cerita. Yang kerja tidak baik masuk kategori hut main sih. Hau mak lapu buat senam hut main sih. Kita mau kayu yang bagus, sehingga apa? Kan wifa bibi, kan wifa fati, kan wifa bisa tani oleh nahan ya oh, sasensin, holak kau besar. Tidak ada. Kita mau daerah ini dipimpin, diawasi dengan mereka yang punya kapasitas. Karena ini yang akan merubah wajah KTU kita ke depan. Nah, ini yang kita mau, teman-teman sekalian. Itu terkait dengan P3K. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua terkait dengan pinjaman. Saya terima kasih. Pinjaman ini, teman-teman sekalian, saya selalu sampaikan di teman-teman media bahwa TPU hari ini kita hidup dari transfer pusat itu 94%. Kemandirian ekonomi kita nol. Kita nol. Kemandirian ekonomi nol. Kita hanya bertahan dengan 6% PAD yang ada. Ini apa yang bisa dilakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan. Untuk membangun daerah ini tidak ada bisa. Maka satu-satunya cara sesuai dengan sabta cita bahwa Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan melalui himbauan Ibu Menteri Keuangan bahwa tiap daerah harus menciptakan kemandirian ekonomi. Saat ini kita kemandirian ekonomi tidak ada yang benar-benar lahir dari apa yang harus kita lakukan. Kita punya PDAM, tapi sampai saat ini tidak ada masuk 1 rupiah pun ke Pemda. Ini lagi kita benahi supaya ke depan ada pemasukan. Kita punya pasar, tapi kecil sekali pemasukan ke Pemda. Maka kita mau maju, maka salah satu jalan adalah kita pinjam di muka untuk bangun daerah ini. Indonesia ini, kita punya negara yang besar ini, punya mesin cetak uang sendiri saja pinjam uang hari ini. Coba kamu lihat. Kita punya mesin cetak uang BI itu. Tapi kita juga masih pinjam uang.
Kita TTU yang tertinggal begini, kita tidak punya uang ini. Kira-kira kita ini ada hebat apa? Sampai kita tidak mau mandiri. Indonesia ini, kita punya BI ini, mesin cetak uang kita punya sendiri. Pinjam uang Pak. Kita TTU ini, kita mau gaya-gaya, hidup dari transfer pusat ini. 94% kita hidup. Anggap hari ini pusat hentikan, udah APBD kita hentikan, kita mulai TTU hidup tidak. Saya yakinkan kita bangkrut. Kalau perusahaan TTU ini sudah bangkrut lama, tidak ada kabupaten TTU, tidak ada lagi itu salurnya masuk keluar mobil situ. Tiarap semua kita, habis. Maka saya berpikir bahwa salah satu langkah untuk kita menyelamatkan daerah ini adalah kita harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Di samping itu saya juga tidak henti-hentinya mengundang teman-teman saya, investor dari Jakarta maupun dari luar negeri untuk datang ke sini tanam investasi, bawa duitnya, bawa sini. Apa yang kita lakukan? Kita berikan kemudahan melalui kebijakan. Kamu bawa duitmu ke sini, kita kasih cuti pajak. Mau berapa tahun cuti pajak? Yang penting duitmu masuk ke daerah situ. Mau 10 tahun cuti pajak, mau 20 tahun cuti pajak, saya kasih. Asal bawa duitmu bangun daerah saya. Ini yang pendekatan yang perlu kita lakukan. Nah, terkait dengan pinjaman daerah, beberapa item yang tadi disebutkan tadi, salah satunya adalah pasar. Pasar ini saya yakin teman-teman Pemkri tiap hari pasti lihat keadaan pasar itu. Pemda melalui komunikasi yang baik kita sudah teruskan. Nah, kita target tahun depan itu sudah harus kita bangun. Tapi kita bingung uang dari mana. Kalau kita bangun satu-satu tidak tuntas. Yang kedua, kita mau bangun arena sirkuit. Arena sirkuit ini karena kita hampir setiap saat ada lomba dan setelah kita hitung hampir semua penyelenggaraan kegiatan road race itu paling ramai di TTU. Dan selama ini tidak ada pemasukan. Hanya perputaran itu terjadi tetapi di makanan dan penginapan. Untuk Pemda menjadi PAD itu tidak ada. Kita hanya berharap feedback dari pembayaran pajak hotel dan rumah makan. Tapi apa yang terjadi? Rumah makan, ada rumah makan yang sampai saat ini kita pasang edisi dia tidak mau. Padahal dia tidak setor uangnya dia. Dia setor uang orang yang makan yang titip melalui untuk kasih ke kita saja, dia masih ambil. Ini dalam waktu dekat saya sudah perintahkan hotel, rumah makan yang kita ini langsung segel. Tidak ada cerita. Oh bayar pajak untuk daerah ini, saya kok tidak mau ini bagaimana? Bagaimana kita mau survive? Memimpin daerah ini kalau kita tidak punya hati, kita lebih baik memilih untuk makan tidur. Jadikan jabatan bupati itu jabatan rutinitas. Bangun jam 7, mandi jam 8 ke kantor, jam 4 pulang. Tidak usah mikir. 5 tahun selesai. Tapi ada pembangunan? Tidak. Saya yakinkan tidak ada. TTU slogan tuk terus susi itu akan terus berjalan. Sampai kalian juga nanti jadi pejabat tuk terus susi. Saya yakin. Mau sampai kapan? Tepuk tangan. Mari kita sama-sama, saya yakin teman-teman dari Pemkri punya pemikiran ini. Saya yakin kalian bertanya karena belum ada penjelasan yang komprehensif pada teman-teman semua. Dan hari ini kesempatan saya justru senang begitu ada permintaan audiensi, saya langsung disposisi. Saya tunggu di kantor bupati biar kita samakan persepsi kita. Saya lanjut. Yang kedua tentang asrama mahasiswa di Kupang. Kita punya 2 lahan di sana, tetapi sampai saat ini tidak diberdayakan. Sayang. Bahkan ada salah satu yang sudah diklaim dan dimenangkan oleh ahli waris. Kita kehilangan satu bidang. Yang kedua, teman-teman kita mahasiswa yang di sana, saya tanya mereka, kamu di sini tinggal? Ayo, kami di sini setengah mati. Terus yang kedua, teman-teman kita, orang-orang tua kita yang berobat ke Kupang, itu selama ini orang kadang sampai mati dibawa pulang karena apa? Tidak ada tempat tinggal.
Lu mau pikir ini urus orang sakit atau pikir makan minum atau tinggal? Sehingga kita punya aset tanah, mending kita bangun asrama mahasiswa sekaligus rumah singgah yang kemudian bisa menjadi pemasukan PAD buat kita. Amin. Nah, kalau pasar kita tata dengan baik, kita punya aset untuk rumah singgah di Kupang yang kemudian bisa kontribusi, PNS yang selama ini ke sana tinggal di hotel lain, mending ke sana menuju ke tempat kita. SPPD langsung bayar di situ, uang kembali ke daerah. Daripada kita timang nginap sembarang-sembarang, uang tidak kembali. Mending uang itu kita tangkap kembali. Nah, yang berikut terkait dengan satu lagi apa ya? Road race, pasar. Oh, bukan. Road race, pasar, hotel, satu lagi. Apa tadi? Hah? Bukan. Hotel Pasar. Sirkuit, hotel pasar. Pasar, sirkuit, hotel, rumah singgah. Nah, berarti sudah sekarang hotel. Hotel kita dari berbagai kegiatan selama saya menjabat dan sebelum saya menjabat, banyak sekali orang ke TTU hanya singgah. Kegiatan di TTU dia tidurnya di Atambua karena tidak ada hotel yang layak. Kenapa kita tidak tangkap momen ini? Yang kedua, banyaknya wisuda mahasiswa yang tidak ada tempat yang representatif. Kita bisa bangun auditorium yang bagus, yang bisa disewa oleh siapa saja. Dan yang berikut, kita bisa tangkap banyak kegiatan yang dari kementerian untuk datang ke sini. Yang berikut, yang keempat, dengan masifnya kita mempromosikan TTU keluar ke mancanegara, kita tidak siap untuk menerima orang datang ke sini. Kita mau harap siapa mau bangun hotel di TTU, harap pengusaha lokal, dari mana dia punya duit? Dia paling hanya bisa bangun seperti yang kelihatan di depan. Begitu kita buka pintu, kakar lak lain duluan. Saya dari kota besar, dia buka pintu, lihat kakar lak di sini. Saya dia tidur di kabupaten sebelah, nanti selesai baru datang. Kita tidak punya harga diri. Pemda punya kesempatan itu untuk membangun. Dari mana? Dari pinjaman. Siapa pengusaha di sini yang dia langsung jadi besar kalau bukan dari pinjaman? Saya yakinkan 99% pengusaha di TTU bisa survive, bisa bangkit, bisa besar karena pinjaman. Kita mau besar harus pinjam, Pak. Tidak bisa kita diam-diam. Kalau kita mau berubah, kalau semangat teman-teman PMK ini adalah semangat perubahan, mari kita sama-sama. Dan saya yakinkan tidak ada sepeser pun yang hilang. Saya minta teman-teman PMK kawal itu. Semua pembangunan kalian kawal, nanti saya masukkan dalam panitia. Jangan sampai kalian semua masuk situ orang bawa kalian. Nah, nanti kita baku injakan. Kawal itu pembangunan, tidak boleh. Dan saya sendiri paling anti. Saya pulang ke sini untuk perbaiki daerah ini, baguskan daerah ini, angkat harkat dan martabatnya. Berubah mindset tentang TTU. Itu yang mau kita perbaiki. Hari ini orang meremehkan TTU. Tapi jangan coba-coba di kepemimpinan saya. Kita akan naik. Berikutnya, yang dikhawatirkan teman-teman terkait dengan bagaimana membayarnya. Nah, saya jelaskan di sini. Kita, Pemda ini setiap tahun itu kita ada dana yang bersumber dari beberapa sumber. Salah satunya adalah yang tadi disebutkan bahwa khawatir pendidikan, kesehatan, itu tidak bisa kita ganggu, itu masuk dalam daftar. Itu langsung dikunci. Pemerintah melalui transfer pusat sekarang, kita jadi kepala daerah ini. Orang mungkin kemarin orang berebut jadi kepala daerah itu mungkin kerja bupati, kulitan apa, kami. Jadi kalau mempau, boleh taluman.
Karena pada pusat itu dia transfer sudah ada judulnya semua, tidak bisa kau utak-atik. Yang bisa kau utak-atik hanya bisa dari Daud. Itu yang bisa kita pakai. Nah, selama ini anggaran itu dipakai untuk apa? Kita pakai untuk rapat, kunjungan, perjalanan dinas, honorarium, makan minum. Daripada uang itu dipakai oleh ASN, mending uang itu kau tarik semua, pakai untuk cicil bangun daerah ini. Ngapain kau enakin ASN? Atau kalian setuju mengenakan ASN? Kalau saya tidak setuju, mending uang itu saya ambil, saya pakai buat cicil bangun daerah ini. Apa untungnya habis buat honorarium? Apa untungnya habis buat jalan dinas? Makan-makan, bikin acara. Dari total yang disampaikan 46 miliar itu, kita sudah hitung. Kenapa 3 tahun dia selesai? Karena kita naikkan di 46 miliar. Kita setiap tahun ada terima dividen 8 miliar dari Bank NTT. Dari penyertaan modal kita 118 miliar di Bank NTT. Kita punya itu. Nah, dari 118 miliar kita punya 8 miliar. Setiap tahun kita terima. Tahun ini kita terima 8,5 miliar dari Bank NTT. Nah, dari dividen ini, dari 46, begitu uang dividen ini masuk, saya udah bilang ke Bank NTT yang 8 miliar gak usah kau setor ke kami, kamu langsung potong aja. Sehingga kita Pemda hanya menambah dari APBD kita keluarkan dari uang yang tadi, jalan-jalan segala macam itu kita blok, itu bisa mencapai 36 miliar, kita tambah dari 8 miliar, selesai, 3 tahun beres. Pemda ya puasa lah. Kita jalan-jalan kita kurangi, rapat yang gak penting kita kurangi. Untuk apa? Tetapi apa, kita punya aset. Jadi tidak usah khawatir bilang nanti cicil dari mana, kemudian ini nanti tidak ada yang diambil pembangunan. Sama sekali tidak ada yang diambil. Nah, terlepas dari semua itu, teman-teman sekalian, apa yang kita rencanakan ini, saya rencanakan dan teman-teman DPR apabila setuju nih pinjaman, belum tentu Kementerian Keuangan setuju. Kenapa? Mereka akan melihat kembali kemampuan fiskal APBD kita. Misalnya dari 120 miliar kita mau, karena dari 4 item itu tadi. Ternyata bilang, wah tidak bisa. Kemampuan fiskal transfer pusat hanya boleh dipakai paling tinggi 75% atau 30% dari total. Berarti kalian hanya boleh pakai 60 pinjaman. Nah itu yang bisa kita ambil. Berarti kita tinggal kurangi mana prioritas yang harus kita eksekusi duluan. Berarti pasang harus kita eksekusi. Karena sudah terlanjur kita benar, tidak boleh kita mundur. Begitu kita mundur lagi berarti dia akan kembali tumbuh seperti di rejim-rejim yang lalu. Dan itu tidak akan terkendali. Semua orang mau jual sampai di trotoar. Saat ini kita sudah lakukan pembenahan, makanya kita jaga sekali. Jadi kita nanti lihat dari 120 ini belum tentu kita dapat 120. Nanti dari pertimbangan dari Kementerian Keuangan, dan jadi ajuan kita setelah DPR setuju, kita lengkapi semua berkas, ajukan ke provinsi, provinsi naik ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri berikan disposisi ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berapa besar yang harus Pemda melakukan pinjaman. Itu finalnya. Jadi walaupun DPR setuju di sini belum tentu uang itu sebesar itu. Tapi saya yakin yang dilakukan oleh beberapa kabupaten tetangga kita selama ini pinjam, dengan kemampuan APBD di bawah kita, mereka disetujui. Contoh Labuan Bajo dia sekarang besar, sekarang PAD-nya dia 315 miliar. Dari mana? Hidup dari pinjaman. Setelah dia bangun infrastruktur, dilirik oleh pusat, sekarang Labuan Bajo majunya ke atas. Dia pinjam pertama tidak tanggung-tanggung, 250 miliar. Sekarang dia pinjam yang tahun kedua, malah lebih fantastis, 400 miliar. Pemda pinjam. Tetapi mereka berkembang. Kemarin saya di
lagi bersama Dirut Bank NTT dari NTT mau pinjam 250 miliar untuk bank rakyat. Karena kita dengan efisiensi ini tidak bisa bergerak. Bisa kita bangun tetapi secara parsial. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian religi, hanya TTU di saat efisiensi kita bisa aspal jalan. Kalian bisa lihat pasar sekarang, terminal, itu langkah berani. Kenapa? Terminal itu sebenarnya siapapun bupati dia akan susah untuk diaspal. Kenapa? Itu kewenangan provinsi. Tapi saya ambil, saya harus aspal. Kenapa? Masyarakat saya tiap hari lewat sini. Provinsi tidak mau, saya ambil alih. Maka kita aspal. Daerah lain dengan keadaan efisiensi ini, satu pun tidak ada yang kerja fisik. Hanya TTU. Semua bingung dari mana uangnya. Saya bilang ya Pak, kalau mau duit parkir auto dinas. Efisiensi anggaran perjalanan dinas pasti bisa. Coba Pak berani tidak? Tidak ada yang berani. Hanya TTU. Di tengah mepetnya anggaran kita masih terus membangun. Yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa kita bisa bangun beberapa ikon baru? Dari mana duitnya? Dari CSR. Semua pengusaha yang pernah kerja di sini saya panggil, saya tanya mereka satu-satu. Kau sudah berapa banyak kerja di daerah ini? Banyak. Apa yang pernah kau kasih buat daerah ini? Tidak ada Pak. Kau pilih ini beberapa proyek kau kerjakan pakai dana CSR. Semua berjalan. Bentar lagi jalan pintu masuk Perigi akan kita bangun. Rest area sekaligus ucapan selamat datang Perigi dan Wenur. Dari mana? Dana CSR kita bangun. Kemudian taman kota kita lagi tunggu persetujuan dari BRI. Kita ajukan 4,5 miliar untuk bangun alun-alun. Kemudian kemarin saya panggil lagi Alfamart dan Indomart. Saya bilang kalian kalau tidak mau sumbangsi buat daerah ini, saya akan cabut semua ini. Saya nggak ada urusan. Akhirnya mereka setuju untuk bantu kita melakukan tata kota. Apapun kita minta akan mereka lakukan. Artinya apa? Ada potensi lain yang selama ini kita tidak manfaatkan. Mereka bebas berkegiatan, tetapi tidak ada sumbangsinya buat daerah ini. Kita kalau tidak kreatif menggunakan ini, maka sampai kapanpun TTU akan seperti ini. Dan tidak ada perubahan, saya yakinkan itu teman-teman semua. Nah, saya pada kesempatan yang baik ini, teman-teman Pemkri sudah datang di sini dan saya senang. Mari kita diskusi bagaimana langkah pembangunan kita ke depan. Dan saya berharap sekali banyak masukan. Saya menjadi pendidik itu lama sekali, sehingga saya tahu betul psikologis teman-teman sekalian. Saya mengajar kurang lebih dari 2008 sampai 2020 di Bandung sana, di kampus punya nama, dan saya tahu persis apa yang harus teman-teman lakukan dalam rangka bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kita bangun daerah. Saya orang yang tidak anti kritik, saya senang dikritik. Asal itu benar. Mari kita duduk, ini forum yang baik, dan ini saya harap ke depan kita seperti ini. Apapun yang menurut kalian ganjal di hati, bawa ke sini. Saya tunggu. Dan saya tidak pernah mau diwakilkan ke siapapun, saya sendiri. Biar kita diskusi tuntas. Tidak ada diwakilkan kemudian nanti salah tafsir, salah jawab, salah pelaksanaan. Yang rugi daerah kita. Nah, saya mau seperti ini teman-teman, mumpung masih kuliah, manfaatkan waktu untuk berprestasi, berani menyampaikan pendapat. Salah satu yang membuat daerah kita tidak maju adalah kita kurang manusia yang berani menyampaikan pendapat. Salah katakan salah, benar katakan benar. Dan saya berharap bahwa teman-teman yang ada depan saya ini adalah teman-teman yang bebas dari kepentingan politik. Tidak ada tunggangan siapapun. Kalau kalian ditunggang, saya sedih sekali. Suruh orang yang tunggang kalian itu datang ketemu saya di sini, jangan dia main di belakang. Tidak tahu, jadi fair, bro. Jadi fair.
kita bangun daerah ini, kita mau tuntas. Dan saya yakin teman-teman PM Trihari ini mewakili anak-anak muda punya semangat membangun daerah ini. Mari kita sama-sama dengan Pemda. Mungkin itu penjelasan singkat saya, teman-teman semua. Setelah ini rehat dulu, kalian makan dulu. Saya yakin belum makan. Mana ada ini? Kan belum makan. Pikir dong tidak ada perlu. Makan dulu baru kita diskusi lagi. Terima kasih, selamat siang untuk semua. Selamat siang.